Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, selamat siang, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memperkenalkan diri saya kepada kalian semua, kelas 10 akuntansi, multimedia, arsitektur, dan otomotif. Mudah-mudahan di awal perkenalan ini kita bisa lebih saling mengenal dan bisa belajar dengan baik walaupun dalam keadaan pandemi, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar lebih efektif dengan tatap muka. Baik, di sini saya sudah membuat video yang menggambarkan sedikit tentang saya. Dan nanti apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan ke saya melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, atau boleh langsung main ke rumah pun boleh. Yang pertama, ini nama saya Saiful Anwar, dari bahasa Arab yaitu Saif yang berarti pedang, dan Anwar dari kata nur yang berarti cahaya. Artinya nama Saiful Anwar berarti pedang yang bercahaya. Amin insya Allah. Selanjutnya ini tentang saya, nama Saiful Anwar ya. Tempat tanggal lahir, saya dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 29 Desember tahun 1994. Tepatnya di Pekonmon, Kecamatan Ngambur, yang sekarang menjadi Kabupaten Pesisir Barat, Pemekaran pada tahun 2012. Agama insya Allah Islam 100%, dan status untuk sekarang sudah menikah dengan dikaruniai seorang putri. Domisili saya untuk sekarang tinggal di Desa Talang Waisulan, Kecamatan Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan. Tepatnya tidak berjauhan dengan SMK Muhammadiyah Waisulan, dan lebih tepatnya lagi di samping fotokopi Mas Iwan, yakni fotokopi Talang Waisulan, atau dekat Balai Desa Talang Waisulan. Untuk pendidikan terakhir saya yakni sarjana administrasi bisnis di Universitas Bandar Lampung. Dan moto hidup saya, nah ini mungkin motonya sangat motonya terlalu muda, atau motonya untuk anak-anak remaja lah. Karena sebenarnya tapi ini bukan saja untuk anak remaja, melainkan untuk semuanya umum. Moto hidup saya, love is not everything, but everything without love is nothing. Artinya di bawah ini ya. Artinya yakni cinta itu bukan segalanya, tapi segala sesuatu tanpa cinta itu hampa. Nah, itu. Dan selanjutnya ini riwayat pendidikan saya. Saya mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 1 Karangpucung, yakni pada tahun 2002 sampai 2008 saya lulus. Dan melanjutkan studi saya di SMP Muhammadiyah Waisulan. Namun sebelumnya sebenarnya saya pernah sekolah di SMP Kausar nyampe kelas 2. Setelah kelas 2 saya pindah di SMP Muhammadiyah Waisulan dan lulus di tahun 2011. Setelah lulus dari SMP Muhammadiyah, saya melanjutkan studi ke SMK Muhammadiyah Waisulan di jurusan akuntansi, karena pada waktu itu memang SMK baru berdiri dan baru memiliki 2 jurusan. Dan saya lulus SMK di tahun 2014. Setelah saya lulus SMK, saya melanjutkan studi lagi di Universitas Bandar Lampung, dan saya mengambil jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan lulus di tahun 2018. Setelah selesai S1, saya sempat melanjutkan S2 di Universitas Bandar Lampung juga dengan mengambil jurusan Magister Ilmu Administrasi atau MIA. Namun karena berjalannya waktu saya terkendala dengan biaya, akhirnya saya berhenti di semester 2. Dan mudah-mudahan mohon doanya untuk dari kalian semua, saya ada kesempatan, rezeki, waktu
untuk bisa melanjutkan studi saya di S2. Nah, ini untuk riwayat pendidikan saya. Selanjutnya, mata pelajaran yang saya ampu itu ada 3 untuk semester ini. Yang pertama ada ilmu pengetahuan sosial, ini lebih spesifik ke sejarah. Dan yang kedua pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dan yang terakhir kemuhammadiyahan atau KMD. Maaf, itu ada sedikit kesalahan dalam pengetikan. Nah, itu 3 pelajaran yang saya ampu, yang saya pegang, dan itu di semua jurusan ada ya, arsitektur, multimedia, akuntansi, dan otomotif. Jadi sebenarnya kalau kita tatap muka berarti kita paling tidak seminggu ketemu 3 kali kita tatap muka. Tapi karena pandemi ya mungkin kita belajar semaksimal mungkin melalui gadget atau melalui gawai kita masing-masing. Selanjutnya ini sosial media saya atau sarana untuk eksis saya. Yang pertama Facebook, bisa kalian cari nama Facebook saya Saiful Anwar. Biar nggak salah nanti diinget-inget profil saya yang pakai kaos, terus di sampingnya ada motor NMAX. Waktu itu foto waktu saya touring ke Bandung. Nah, terus Instagram saya itu juga Saiful Anwar. Biar lebih enak lagi ketik aja Saiful Anwar 179. Terus untuk WhatsApp dan Telegram itu nomornya sama, ini di nomor 0853 9732 1397. Nah, ini sosial media yang bisa kalian follow, bisa kalian add atau bisa kalian save, dan ini mudah-mudahan menjadi sarana komunikasi kita. Bisa kalian misalkan mau curhat soal sekolah, soal teman dekat, atau kalian sebut pacar dan lain sebagainya, silahkan, monggo, saya orang terbuka dan mudah-mudahan siap mendengarkan curhatan kalian ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, saya nggak pilih kasih. Nah, itu, dan harapannya untuk terutama WhatsApp bisa menyimpan nomor saya semua ya, karena nanti saat pembelajaran otomatis banyak tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpul, dan kalau saya tugas itu harus dikumpulkan ke pribadi, artinya dikirim pribadi, jangan sampai dikirim di grup. Itu yang pertama. Terus yang untuk Instagram saya mohon kita bisa saling follow, karena sekarang media informasi di Instagram ini sangat pesat, artinya banyak informasi yang perlu kita ikuti, namun dalam artian informasi yang positif. Terus juga kita harus banyak-banyak membantu SMK ini, kita share kegiatan-kegiatan untuk eksistensi SMK Muhammadiyah Waisulan. Dan untuk pengalaman organisasi saya di sini sangat sedikit. Yang pertama, saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS SMP Kausar. Itu waktu saya kelas 2 SMP Kausar semester 1. Alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua OSIS. Namun di semester 2 kelas 2 saya pindah sekolah ke SMP Muhammadiyah. Nah, di SMP Muhammadiyah pun kembali saya menjadi ketua IPM SMP Muhammadiyah Waisulan. Mungkin kalau di sekolah umum itu namanya OSIS, tapi kalau di Muhammadiyah namanya IPM. Itu organisasi yang sejajar, yang setingkat. Dan waktu di SMK saya menjadi wakil ketua HW atau Hizbul Watun, itu waktu kelas 1. Dan di kelas 2-nya saya menjadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Waisulan. Lanjut, di bangku perkuliahan saya memegang jabatan sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis UBL. Itu saya pegang di semester 3 nyampe semester 5. Dan kemudian saya berkancah juga di kancah nasional. Nah, di kancah nasional saya memegang jabatan sebagai koordinator wilayah 1, yakni wilayah Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Alhamdulillah saya sebagai ketuanya. Itu untuk Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis se-Indonesia. Nah, sebenarnya saya juga pernah menjabat sebagai divisi multimedia di pimpinan pusat IMABI atau Ikatan Mahasiswa Administrasi Bisnis Indonesia.
Dan selanjutnya saya juga pernah menjabat sebagai Ketua Forum Silaturahmi Alumni atau Forsam SMK Muhammadiyah Waisulan, dan yang terakhir pernah menjabat sebagai Ketua TPID Kecamatan Waisulan. Mungkin sebenarnya ada beberapa organisasi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan karena mungkin nanti terlalu bias, terlalu banyak. Ini beberapa saja yang saya sebutkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi sedikit motivasi buat kalian bahwasanya belajar di organisasi itu, kita gabung di organisasi itu penting. Karena di bangku sekolah, ya di kelas itu hanya sekedar materi kebanyakan, dan prakteknya kita banyak di luar. Makanya kita harus mengimbangi antara teori dan praktek. Begitu. Di kelas kita teori, dan di luar di organisasi kita praktik. Apa ya ilmu yang sudah kita dapatkan kita praktikkan. Karena kalau kata orang orang Kulon alias Barat, itu kata dia, practice makes you perfect. Praktek itu membuatmu sempurna. Jadi ilmu apapun kalau nggak disempurnakan itu nothing, itu nol, itu hampa, kosong, bohong. Makanya ilmu itu yang dipraktikkan, sekecil apapun ilmu yang dipraktikkan, nah itu baru ilmu. Gitu. Kalian bisa ilmu akuntansi, ya kalian praktikkan. Kalian bisa ilmu otomotif, jadi kalian praktikkan. Arsitek, multimedia, kalian praktikkan. Nah itu baru namanya ilmu. Kalian jago akuntansi, kalian jago teori otomotif, tapi prakteknya nggak bisa. Kira-kira apa manfaat dari ilmu tersebut? Kan nggak ada. Makanya sedikit ilmu lebih baik dipraktikkan, apapun itu. Mungkin itu. Itulah sedikit perkenalan dari saya, ya. Terima kasih. Ini ada sedikit kata-kata mutiara untuk kita semua. Allah mempertemukan kita dengan banyak orang agar kita makin mengenal diri kita sebenarnya. Karena sebenarnya untuk mengenal diri kita sendiri ini tidak cukup kita hanya bercermin. Ternyata kita perlu orang lain, di mana orang lain tersebut menilai diri kita yang sebenarnya. Mungkin kita terlalu membanggakan diri kita, saya hebat, saya pintar, dan lain sebagainya. Ternyata belum tentu menurut orang lain kita hebat di mata kita, belum tentu di mata orang lain kita hebat. Nah makanya kita perlu banyak teman, kita perlu banyak sahabat, supaya kita bisa mengenal lebih diri kita sendiri. Saat kita sudah kenal dengan diri kita sendiri, kita bisa tahu diri, tahu potensi, dan tahu posisi. Karena kata sahabat pun 1000 sahabat itu terlalu sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak. Artinya apa? Artinya kita harus mencari sahabat sebanyak mungkin dan jangan sampai punya musuh. Karena disebutkan 1 musuh terlalu banyak, artinya jangan sampai punya musuh. Nah itu perkenalan dari saya. Harapannya ini bisa menjadi pembuka untuk pembelajaran kita nanti daring, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa tatap muka. Dan apapun, jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung kalian tanyakan melalui WhatsApp, Facebook, ya, atau bisa main ke rumah gitu. Nah mungkin itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.